Halo kakak-kakak asisten dan semuanya. Jadi di sini aku Arzela Afiana Alkaf dengan NIM 1823018. Di video ini bakal jelasin hasil pengerjaan tugas praktikum modul 4 SIMED. Jadi untuk tugas yang pertama itu membuat dashboard cuaca sederhana menggunakan Bootstrap dengan judulnya itu dashboard cuaca dan ada informasi tentang suhu, kelembaban, dan kondisi cuaca. Dan ada tombol untuk perbarui data, tetapi untuk tugas pertama ini belum bisa digunakan atau belum bisa berfungsi. Nah, jadi aku udah buat dashboard.html-nya, dan di bagian head itu ada title-nya dashboard cuaca, terus ada link Bootstrap-nya juga, terus ada CSS-nya juga. Di sini aku gunain biar lebih tampilannya menarik. Terus untuk bagian body di sini diisi sama judul utamanya yaitu dashboard cuaca. Terus ada informasi suhu, kelembaban, sama kondisi cuacanya. Dan di sini juga ada tombol perbarui data, tapi untuk tugas pertama ini memang belum berfungsi. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa di live server. Sebentar. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini. Ada dashboard cuaca, ada informasi suhu, kelembaban, sama kondisi cuacanya. Dan di sini juga ada tombol klik di perbarui data, tetapi belum bisa berfungsi. Mungkin untuk tugas pertama kurang lebih seperti itu. Kedua yaitu manipulasi DOM cuaca. Nah, ini tuh sebenarnya nyambung ke tugas nomor 1. Kalau nomor 1 kan itu si tombol perbarui datanya tuh gak bisa berfungsi atau belum berfungsi. Nah, di nomor 2 ini membuat si tombolnya itu berfungsi. Nah, dengan suhunya itu diganti angka acak range 24-32, terus kelembabannya range 60-90, dan kondisi cuacanya juga ada cerah, berawan, sama hujan ringan. Nah, di sini aku udah buat dengan nama filenya itu domcuaca.js. Terus yang pertama itu ada elemen-elemen DOM. Nah, elemen-elemen DOM ini elemen-elemen yang mau diubah nantinya, kayak suhu, kelembaban, kondisi cuaca, terus emoji, sama tombol kliknya. Terus ini ada daftar kondisi cuacanya, dibuat array sama dengan nama kondisi list. Terus di sini juga ada emoji-emojinya biar lebih menarik. Terus di sini ada function random range min max. Itu tuh fungsinya biar untuk suhu dan kelembaban nanti bakal random angkanya dari nilai minimum sampai maksimumnya. Nah, terus ini event ketika tombol diklik, add event listener. Nah, itu tuh ketika tombolnya diklik tuh si dashboardnya tuh otomatis ke update. Nah, ini buat suhu dari 24-32. Terus ini kelembaban 60-90 range-nya. Terus ini kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca pakai yang kondisi list di sini. Nah, terus kita langsung lihat ke dashboard.html. Nah, di sini aku juga udah ngehubungin antara DOM cuaca.js ke dashboard.html-nya. Kita lihat. Nah, jadi di sini ketika nanti diklik tuh perbarui data bisa diganti-ganti datanya.
Nah, kurang lebih buat tugas nomor 2 seperti itu hasilnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas nomor 3, yaitu membuat API cuaca lokal dengan disimpan di file server.js, yaitu ada cuaca sama angin. Nah, di cuaca itu berisi suhu, kelembaban, dan cuaca. Nah, di sini aku udah buat server.js-nya. Jadi yang pertama itu import dulu Express-nya, terus bikin app-nya juga biar servernya itu jalan. Dan untuk sekarang pakai port 3001. Terus pakai express.static juga biar ketika nanti diakses di browsernya itu biar lebih gampang buka dashboardnya aja. Terus ini ada API cuaca sama API angin. Di sini ada isinya suhu, kelembaban, sama cuacanya. Terus di angin ada arah sama kecepatannya juga. Terus ini buat jalanin di servernya, biar kalau misalnya servernya jalan, bakal keluar HTTP localhost ini. Terus mari kita coba terminal. Ya, terminal. Terus node server.js. Nah, ini keluar. Kita buka di sini. API cuaca. Ini udah keluar ya, kayak gini. Salah. Terus buat yang API angin juga udah keluar. Untuk selanjutnya yaitu tugas nomor 4, integrasi front end sama back end dihubungkan sama dashboard yang .html tadi. Jadi di tugas sebelumnya tuh kan saat dipencet perbarui data tuh datanya acak. Nah, buat di tugas nomor 4 ini ketika diklik perbarui data tuh ngambil data di API cuaca yang tadi udah dibuat juga. Nah, ini. Nah, jadi buat file baru domcuaca2.js yang menghubungkan ke API cuacanya. Terus ketika diklik itu bakal nge-update suhu, kelembaban, dan kondisinya. Dan ketika dijalankan, kalau misalnya datanya berhasil diperbarui, bakal muncul ini, tapi kalau gagal ini. Nah, mungkin langsung aja. Oh ya, di dashboard.html-nya juga diubah nyambungnya ke domcuaca2.js. Nah, untuk jalaninnya kayak tadi di terminal. Nah, ini udah berhasil. Jadi kita salin dulu. Terus ke sini. Terus ke dashboard.html. Nah, kan ini awalnya kayak gini. Tapi tadi itu di API cuacanya suhunya 25, kelembabannya 73%, cuacanya berawan.
Nah, ketika diperbarui data, nah ini bakal ke-update sesuai yang ada di API cuaca ini. Nah, intinya buat tugas nomor 4 seperti itu. Buat selanjutnya itu tugas nomor 5, membuat grafik cuaca pakai chart.js. Grafik cuaca suhu selama 7 hari, jenisnya line chart. Nah, di sini tuh pertama buat dulu datanya di server.js kayak gini selama 7 hari. Nah, udah gitu buat file baru namanya grafik.html. Nah, sebenarnya buat di head itu hampir sama kayak dashboard.html. Bedanya di sini aja, kalau yang dashboard tuh kan pakai Bootstrap, kalau ini pakai chart.js. Terus udah gitu, ini judul utamanya grafik suhu 7 hari. Terus ini buat ngeklik refresh data. Terus di function load chart ini buat ngambil data suhu yang udah dibuat tadi yang di server.js. Terus udah gitu, ini type chart.js-nya line chart. Terus ini label selama 7 hari. Terus label suhu. Terus udah gitu, di bagian load chart ini digunain buat kalau pas buka browsernya tuh biar langsung muncul grafiknya. Terus kalau ini digunain kalau misalnya ngubah data dari yang API suhu itu, jadi langsung keubah gitu di browsernya. Nah, mungkin langsung aja. Bentar. Bikin di sini grafik.html. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi di sini ada judul utamanya, terus ini suhunya, terus ini harinya. Terus ini ada klik refresh data kalau misalnya mau ada perubahan datanya gitu. Kurang lebih buat tugas nomor 5 kayak gitu. Nomor 6 atau tugas terakhir yaitu membuat file JSON perakiraan cuaca selama 3 hari yang dibuat di perakiraan HTML. Nah, jadi yang pertama tuh bikin dulu perakiraan.json kayak gini, ada hari, ada suhu, ada kelembaban, sama ada kondisinya juga selama 3 hari. Nah, udah gitu di server.js-nya tambahin kayak gini buat nyambungin nanti ke HTML kayak gini, buat kayak gini. Terus udah gitu di HTML-nya ini sebenarnya sama-sama aja kayak yang HTML sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ada title-nya apa, terus ini judul utamanya, terus ini di tabel tuh isinya ada hari, suhu, kelembaban, sama kondisinya. Terus kalau ini tuh biar nyambung ke API perakiraan yang tadi udah dibuat datanya. Terus kalau ini bunyi juga sama, ini tuh biar ngambil item harinya, suhunya, kelembaban, sama kondisinya dari data yang tadi udah dibuat. Terus kalau ini biar kalau misalnya pas diklik tuh langsung muncul tabelnya. Nah, mungkin langsung aja buka. Buka perakiraan.html. Nah, kurang lebih kayak gini hasilnya, ada hari, suhu, kelembaban, sama kondisinya selama 3 hari.
Nah, jadi buat yang terakhir itu aku buat keseluruhan dari nomor 1 sampai nomor 6 dibuat jadi satu HTML. Ada cuaca saat ini, ada suhu, kelembaban, sama eh, angin, sama eh, kondisi cuacanya. Terus ada perakiraan selama 3 hari, ada grafik suhu 7 hari terakhir, terus ada kalau ini aku nambahin aja kualitas udara. Nah, buat skripnya itu sebenarnya sama kayak yang tadi satu-satu, beda di CSS-nya aja. Terus buat yang kualitas udara, aku nambahin ini. Jadi ini tuh nampilin angka acak gitu. Kalau misalnya dari range 0 sampai 50 itu kualitas udaranya baik. Kalau misalnya eh, di 51 sampai 100 itu sedang. Terus ini 101 sampai 150 itu tidak sehat, dan kalau lebih dari itu berbahaya. Jadi kalau misalnya diperbarui data tuh, kalau misalnya dipencet bakal ngeperbaruin semuanya. Kayak gini. Nah, kurang lebih buat gabungannya kayak gitu. Dan buat penutup, terima kasih kalau misalnya ada salah. Mohon maaf.